Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di subscribe, mohon di like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Pada video kali ini saya sedikit mau memberi reaksi pada pernyataan Rocky Gerung yang begitu kotor menghina Presiden Jokowi dengan menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol. Nah, kita akan menyimak bareng-bareng bagaimana sih pernyataan Rocky Gerung ini. Nah, terupdate Pak Jokowi sudah merespon pernyataan Rocky Gerung ini dengan mengatakan itu hal kecil saja, saya mending fokus kerja. Jadi sangat berkelas. Memang Pak Jokowi ini dari dulu tidak mau menghabiskan energinya pada hal-hal yang tidak produktif. Itu pertama. Kedua, di sini pun Pak Jokowi membuktikan bahwa dia adalah presiden yang sangat demokratis. Karena pendukung-pendukungnya sudah sangat marah dan sudah melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Tapi Pak Jokowi sekali lagi membuktikan bahwa tidak mau dia menyeret para pengkritik dan penghinanya ke penjara. Jadi bagi saya negarawan sekali sikap Pak Jokowi ini. Nah, kita mau simak bagaimana penghinaan Rocky Gerung. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Ya, ini bajingan yang tolol. Jadi disinilah yang membuat banyak para pendukung atau para masyarakat yang mencintai Pak Jokowi sangat-sangat keberatan karena ada istilah bajingan yang tolol. Nah, saya mau tanggapi begini. Pertama, Rocky Gerung ini kurang nonton berita, kurang baca media. Ya mungkin karena dia sebenarnya kenapa dia membenci Pak Jokowi, karena dia memang kurang mengenal Pak Jokowi. Karena kalau kita mengenal, semakin kita mengenal seseorang, biasanya kita bisa mengurangi kebencian kita. Karena ternyata oh orangnya begini tuh. Pak Jokowi itu dalam salah satu wawancara ketika ditanya, apa yang Anda akan lakukan setelah tidak menjadi presiden? Pak Jokowi jawab, saya akan pulang ke Solo. Saya akan pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Ada wawancaranya, silahkan dicari. Gitu loh. Atau nanti saya akan coba reaction gitu. Dan saya akan fokus pada isu lingkungan hidup. Itu pernyataan Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden. Jadi di sini Rocky Gerung menuduh Pak Jokowi memikirkan nasibnya setelah tidak jadi presiden. Pak Jokowi memikirkan nasibnya bukan memikirkan nasib kita. Karena Pak Jokowi datang ke Cina dan menawarkan IKN. Rocky Gerung ini tidak mengerti konsep bahwa IKN itu butuh investor gitu loh. Butuh investor agar tidak semua dari APBN. Itu kenapa Pak Jokowi pergi ke Cina gitu loh. Dan kenapa hal itu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi memikirkan dirinya sendiri. IKN kan bukan tanahnya Pak Jokowi, itu tanahnya negara. Gitu loh. Kalau itu dibangun, ya itu untuk masyarakat sekitar dampaknya. Menjadi sebuah kota dengan ekonomi baru. Gitu. Jadi saya nggak mengerti kenapa dikatakan itu adalah upaya Pak Jokowi memikirkan dirinya sendiri. Saya nggak nangkep. Tapi kan Pak Rocky Gerung ini katanya orang pintar, katanya. Tapi sejauh ini saya hanya melihat katanya. Kata-katanya, saya hanya mendengar kata-katanya tanpa saya pernah tahu apa karyanya dari Rocky Gerung ini. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Saya nggak tahu siapa itu Jumhur Hidayat, saya nggak tahu itu siapa. Tapi yang jelas, kenapa Pak Jokowi harus menerima perdebatan dengan orang itu? Dan pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi harus berdebat dengan orang yang namanya disebut Rocky Gerung tadi? Nah ini kan sangat aneh gitu loh, sangat aneh. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan
siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Ya, di sini Rocky Gerung sangat provokatif. Dia menginginkan ada kemacetan di jalan tol. Ini kan sebenarnya tidak lepas dari agenda people power 10 Agustus itu, seingat saya. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan orang-orang yang provokatif dan tidak peduli dengan kondusivitas negara kan sebenarnya. Di saat Pak Jokowi berkata jaga stabilitas politik di tahun politik agar investasi tidak mandek, agar kepercayaan dunia yang sudah dibangun melalui G20, melalui Mandalika, dan melalui diplomasi-diplomasi berbentuk event di Indonesia, itu rusak citranya. Kan orang ini hanya orang-orang, kalau saya katakan perusak, yes, memang perusak. Termasuk Rocky Gerung. Kalau kita lihat Rocky Gerung ini banyak sekali kata-katanya di video di YouTube, di mana, tapi saya nggak lihat karyanya, sumbangsihnya apa untuk satu bidang tertentu tuh saya nggak melihat loh. Jadi saya katakan Rocky Gerung ini ya pembenci saja, pembenci, perusak, provokator yang sering mengkritik presiden, bukan mengkritik, sering mengata-ngatai Presiden Jokowi dengan dasar yang coba dia paksakan karena dia suka bermain-main logika, dia otak-atik. Seperti ini kan menjadi lemah sebenarnya argumennya. Gitu loh, Pak Jokowi bilang dia mau jadi rakyat biasa kok setelah jadi presiden. Lagi pula Pak Jokowi itu punya pengaruh besar. Pengaruhnya jauh lebih besar dari Rocky Gerung. Jangan-jangan Pak Jokowi setelah nanti pensiun bikin partai atau jadi ketua sebuah partai politik. Pengikutnya banyak, kepuasan masyarakat kepadanya 80% lebih, bahkan yang terbaru 90%. Gitu loh. Jadi kok meremehkan gitu ya, Pak Jokowi itu seolah setelah jadi presiden tidak kehilangan pengaruh. Presiden Jokowi itu powernya bukan pada jabatan, tapi pada pengaruhnya. Ini harus Rocky Gerung tahu nih. Pak Jokowi powernya bukan pada posisinya sebagai presiden. Begitu ada presiden ya, seperti dikatakan beberapa pengamat, seperti Pak SBY di akhir masa jabatannya itu seperti bebek lumpuh. Dia manggil orang pun orang itu datang telat karena sudah tidak punya power lagi. Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, capres-capres pada ngaku deket sama dia. Gitu loh. Jadi jangan diragukan kalau soal power Pak Jokowi itu. Jangan diragukan kemana Pak Jokowi melangkah setelah dia jadi presiden. Dianggap Pak Jokowi itu ketakutan. Dia tidak punya sama sekali itu. Karena apa? Dia punya pengaruh yang sangat besar. Dia bisa jadi ketua partai. Dia bisa mendirikan partai baru yang sukses. Dia bisa kemanapun. Tapi dia memilih menjawab menjadi rakyat biasa dan hidup dan fokus pada lingkungan hidup nanti di Solo. Gitu. Jadi sudahilah Rocky Gerung kebencian Anda. Gitu loh. Karena Pak Jokowi itu tidak mungkin akan menyediakan waktunya untuk meladeni orang seperti Anda. Tapi Anda itu bersyukur dan beruntung hidup di era Presiden Jokowi. Mungkin kalau Anda hidup di era presiden yang otoriter, Anda sudah hilang. Kayak gitu. Itu aja teman-teman video kali ini. Nanti saya akan coba reaksi ya beberapa video lagi mungkin yang kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung. Itu aja, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat.